besar hampir 95-96% lebih mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi kontinu terus-menerus. Kita harus memikirkan next levelnya, memilah sampah agar fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah Jakarta itu bisa digunakan dengan baik. Mereka dengan sampah yang sudah kita pilah sebagai warga bisa membawa sampah itu ke tempat-tempat yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, Cinta Laura, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini pemerintah DKI Jakarta secara resmi memulai kegiatan Car Free Day yang ada di Jalan Rasuna Said atau yang biasa disebut dengan Kuningan ini. Car Free Day akan dimulai pukul 5.30 sampai dengan jam 9. Kenapa jam 9? Karena memang ada masukan beberapa tempat di tempat ini digunakan tempat beribadah dan biasanya mulai jam 10 pagi. Sehingga dengan demikian kita membedakan Car Free Day Sudirman Tamrin yang mulai 5.30 sampai dengan jam 10. Sementara Car Free Day di sini yaitu 5.30 sampai dengan jam 9 pagi. Dan tadi saya secara khusus ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. Sebagian besar hampir 95-96% lebih mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi kontinu terus-menerus. Yang 5% kurang mereka mengharapkan ada beberapa perbaikan. Karena memang terus terang aja kan ini belum selesai secara keseluruhan. Baru akan secara resmi rencananya kita resmikan pada tanggal 22 Juni bertepatan dengan ulang tahun Jakarta ke-499. Dan tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak Sekda dan juga dengan asisten keuangan karena kita juga segera memulai untuk groundbreaking di Duku Atas yang disebut dengan sementara disebut dengan donat lah. Tetapi intinya adalah bagaimana mengintegrasikan secara keseluruhan transportasi yang ada di Jakarta, karena bulan Agustus mudah-mudahan dari Velodrome, Kelapa Gading sampai dengan Manggarai juga bisa diresmikan. Kalau itu bisa diresmikan maka konektivitas di Jakarta yang sekarang ini 93% pasti akan mengalami kenaikan. Saudara-saudara sekalian, hari ini juga kita gunakan momentum untuk Car Free Day di Rasuna Said ini untuk pilah sampah. Salah satu ambasador Duta Pilah Sampah adalah Cinta Laura yang memang mempunyai komitmen untuk pilah sampah dari awal, bukan karena Ingub 5 tahun 2026, tetapi memang cara behavior keluarga itu sudah seperti itu. Nah, yang ingin kami lakukan dengan mempunyai ambasador seperti Cinta Laura adalah habit atau behavior atau perilaku kita semua masyarakat terutama untuk melakukan pilah sampah itu bukan hanya karena ada Ingub nomor 5 tahun 2026, tetapi memang sudah menjadi gerakan masyarakat. Maka kenapa dalam Car Free Day baik yang ada di Kuningan ini maupun di Sudirman Tamrin kita mengadakan kegiatan untuk pilah sampah dan habis ini saya juga ke Jakarta Timur selain untuk biopori juga untuk pilah sampah. Maka ini menjadi gerakan bersama dalam waktu dekat sebelum ulang tahun Jakarta. Saya ingin benar-benar gerakan pilah sampah ini bukan menjadi gerakan yang hanya musiman karena adanya Ingub, tetapi sudah menjadi gerakan kebersamaan yang ada di masyarakat seluruh lapisan mulai dari horeca, hotel, restoran, kafe sampai dengan masyarakat terbawah. Dan kalau itu bisa dilakukan maka dampaknya polusinya tertangani, sampah tertangani, kemudian juga masyarakat hidupnya lebih nyaman. Itu yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Cinta Laura sebagai ambasador pilah sampah, kami persilakan. Terima kasih Bapak, terima kasih semua atas kepercayaannya. Sebagai generasi muda, saya di sini senang sekali melihat bahwa ada program memilah sampah. Saya rasa kita sebagai penduduk Jakarta, terutama anak muda, memiliki kecenderungan untuk mengeluh
mengeluh bahwa jalanan kotor, polusi udara memarah, TPA tidak bisa menampung sampah. Tapi yang seharusnya kita lakukan bukanlah menyalahkan, tapi merubah kebiasaan kita. Memiliki tanggung jawab, menyadari bahwa kitalah bagian dari masalahnya dan kitalah yang harus merubah tingkah laku kita. Oleh karena itu, sampah itu bukan seharusnya menjadi sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab kita lagi setelah kita buang ke tempat sampah. Kita harus memikirkan next levelnya, memilah sampah agar fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah Jakarta itu bisa digunakan dengan baik. Mereka dengan sampah yang sudah kita pilah sebagai warga bisa membawa sampah itu ke tempat-tempat yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang. Dan oleh karena itu kehadiranku di sini hari ini adalah untuk mengingatkan semua orang, terutama generasi muda, bahwa ayo kita miliki tanggung jawab, ayo kita rubah habit-habit buruk kita, dan ayo kita pelan-pelan secara konsisten melakukan hal baik agar kita bisa melihat perubahan yang nyata di kota Jakarta ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, 2-3 pertanyaan kalau ada kami persilakan. Pertanyaan pertama, perkenalkan saya dari kompas.com. Sejauh mana Pemprov melihat potensi CFD di Rasuna Said ini? Kemudian bisakah CFD ini berkembang menjadi magnet atau wisata olahraga seperti di kota besar lainnya? Dan bagaimana Pemprov mendorong akan ini menjadi destinasi wisata olahraga? Rekan-rekan sekalian, sebagai Gubernur Jakarta, saya adalah orang yang secara kontinu, baik sebelum menjadi gubernur maupun setelah menjadi gubernur, Car Free Day di Sudirman Tamrin. Dan saya melihat potensi yang ada di Kuningan ini, kalau dilihat view-nya, dilihat udaranya, dilihat aksesnya, pasti ini akan menjadi landmark baru untuk Car Free Day yang ada di Jakarta. Dan kebetulan kami juga memonitor sekarang ini banyak masyarakat, apakah itu dari Malaysia, kemudian dari Singapura, dari Thailand, yang datang ke Jakarta selain untuk menikmati WUS ke Bandung, salah satu tujuan utamanya adalah Car Free Day. Seperti tadi di tempat ini pun sudah ada masyarakat dari Malaysia yang memanfaatkan ini. Jadi artinya Car Free Day ini mudah-mudahan akan menjadi tempat baru selain Sudirman Tamrin yang sekarang sudah sangat padat, hampir 40-50 ribu setiap minggunya. Di tempat ini saya meyakini karena aksesnya lebih gampang, Transjakarta bisa di sini, kemudian juga LRT, apakah itu dari Bekasi maupun dari Cibubur, bisa sampai dengan tempat ini, sehingga akses dari luar Jakarta sangat gampang, sehingga saya yakin ini akan menjadi tempat pilihan masyarakat untuk bisa memanfaatkan selain berolahraga, bersilaturahmi, dan juga yang dari luar saya yakin banget lah bahwa tempat ini pasti akan menjadi tempat pilihan bagi masyarakat. Selamat pagi Pak, saya Putu dari Kompas yang masih minta perbaikan. Nah itu poin-poinnya apa saja sih Pak yang saran masukan dari masyarakat? Apakah soal fasilitas jalur olahraganya atau misalnya kantung parkirnya? Nah ini apa catatannya? Yang kedua, kemarin kan sempat ramai soal pulau sampah yang di Muara Angke Pak. Itu update-nya seperti apa? Dan apakah gerakan pilah sampah ini juga salah satu upaya dari Pemprov Jakarta supaya ya sampah tidak berujung terabaikan gitu di Muara Angke, salah satunya di laut? Terima kasih. Yang pertama, untuk sedimentasi di Muara Angke sudah dibersihkan. Memang Muara Angke itu adalah tempat begitu ujung dari sungai-sungai yang ada 13 sungai. Salah satunya kemudian muaranya di Muara Angke. Begitu mereka keluar, selama ini mengalami pengendapan di sana. Dan ini sudah berlangsung lama. Dari sisi ada plus minusnya. Plusnya adalah sampah itu kemudian tidak terdorong sampai dengan Pulau Seribu. Itu adalah plusnya. Minusnya kalau tidak secara rutin dibersihkan, maka akan menjadi seperti yang kemarin, seperti Pulau Sampah. Dan sekarang ini terus terang sudah dibersihkan dan memerlukan waktu kurang lebih 3-4 hari untuk membersihkan itu. Saya sudah meminta untuk Muara Angke ini secara rutin untuk dibersihkan. Karena jangan sampai seperti kemarin yang sudah menjadi seperti pulau baru dibersihkan.
Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tempat ini yang 45%, kenapa mereka mengeluh? Karena memang mereka melihat sepanjang jalan, terutama yang di sisi timur, di sisi sebelah sini, ini kan belum 100% selesai. Masih ada pohon-pohon yang sedang ditanam, karena memang baru selesai tanggal 22 Juni yang secara resmi akan kami resmikan. Maka dengan demikian sebenarnya sarannya terutama untuk menyangkut kebersihan dan juga pengaturan para pedagang yang akan berjualan di sekitar sini. Maka tadi kebetulan ada Wali Kota Jakarta Selatan, Pak Safrin, saya minta untuk dari awal dilakukan pembenahan, jangan sampai hal-hal kecil seperti ketika Car Free Day di Sudirman Tamrin pada waktu itu ada pedagang yang kemudian sempat viral. Memang jalur Car Free Day terus terang tidak kita perbolehkan untuk siapapun berdagang di tempat itu. Cuma hanya memang caranya mungkin lebih soft, tidak kemudian menimbulkan polemik di ruang publik. Ada pertanyaan ke Cinta? Nggak apa-apa. Kemarin ini di Jakarta Timur itu kantor DLH kan lagi pembongkaran Pak. Lagi ada pembongkaran di kantor DLH yang lama. Terus ada insiden tertimpa beton, ada mobil damkar dan mengakibatkan korban luka. Ini mungkin ada evaluasi nggak Pak Gub? Ya, ini kan namanya juga insiden. Insiden itu kan bukan sesuatu yang secara terus-menerus ataupun rutin. Pokoknya gini, di Jakarta ini hampir semua aktivitas yang menimbulkan ataupun punya resiko kecelakaan sebenarnya SOP-nya sudah distandarkan. Bahwa kemudian ada case 1, 2 ada. Karena memang sekarang ini tetap kita monitor untuk itu. Tapi intinya hal-hal seperti itu akan kita perbaiki. Satu lagi kalau ada, kalau nggak ada terima kasih. Pak Gub, izin saya Didi dari IDN Times. Yang pertama, Pak evaluasi tadi saya sempat wawancara dengan jamaah di sekitar sini. Karena gereja sini tidak hanya satu Pak, tapi ada beberapa. Ini juga masih mengeluhkan untuk jamnya karena ada yang ibadah jam 9:30 itu masih kendala dan minta sebulan sekali aja Pak. Yang kedua, Bapak terkait gerakan pilah sampah ini kan tadi bisa mengurai polusi udara. Tapi untuk jangka pendeknya bagaimana? Karena Jakarta masih nomor 1 dan 2 di tingkat dunia. Dan untuk Cinta Laura, tanggapan gimana tadi lari-lari sama Pak Gub? Oke. Yang pertama untuk pilah sampah, sekali lagi bukan Jakarta nomor 1, nomor 2 dunia. Bukan. Bantar Gebang mempunyai metan yang tinggi. Jadi itu hal yang berbeda. Jadi untuk pilah sampah, kebetulan tadi salah satu hotel, Lufthansa Hotel memulai gerakan untuk pilah sampah yang akan mereka lakukan. Tadi saya menyampaikan, pemerintah DKI Jakarta akan melombakan hal ini, karena masyarakat kita itu kan paling senang untuk dilombakan. Yang akan terbaik, juara, apa hadiahnya? Insentif pajak. Udahlah kalau namanya hotel atau apapun, hotel, restoran, kafe, kalau diberikan insentif pajak pasti mereka semangat. Dan kami akan lombakan untuk itu supaya ini menjadi gerakan yang masif yang memberikan dampak manfaat bagi masyarakat. Dan untuk Car Free Day sendiri yang tadi ada jamaah yang 9:30, maka kenapa kami adakan jam 9? Itu karena itu. Dan memang yang pagi pun sebenarnya masih ada tapi bisa lewat belakang. Jadi yang lewat belakang yang selama ini kami tutup, sekarang kami buka, tidak lewat Car Free Day ini. Memang hanya harus muter lebih panjang sedikit, tetapi intinya kami menghormati siapapun yang akan beribadah. Cinta silakan Kak. Tentunya kesan jalan pagi bersama Bapak Gubernur dan Bapak-Bapak Ibu sekalian seru. Tapi sebenarnya yang membuat aku bahagia bukan hanya jalan paginya. Tapi buat aku masalah lingkungan itu sebenarnya masalah kemanusiaan. Banyak orang berpikir, oh saya nggak peduli lingkungan, ngapain saya turut andil. Sebenarnya bukan begitu. Masalah lingkungan adalah masalah kemanusiaan. Karena rentetannya itu atau rantainya itu sangat panjang. Mungkin teman-teman media di sini sempat melihat beberapa berita dalam waktu akhir bahwa generasi muda sekarang, generasi Gen Z dan Alpha, mengalami penurunan IQ dan kemampuan untuk bersosialisasi.
dengan adanya semakin banyak public spaces atau tempat publik di mana warga Jakarta, warga Indonesia bisa berolahraga, bisa berkomunikasi, aku harap ini juga bisa membantu isu tersebut. Karena memang nggak bisa dipungkiri zaman sekarang kita terlalu terpaku dan terlalu dekat dengan gadget kita sehingga kita lupa berinteraksi dan bergerak. Dan bagian dari memiliki kehidupan yang sehat, yang berkualitas adalah tentunya memiliki hidup yang seimbang. Kita berkomunikasi, kita bergerak, kita produktif, dan lain sebagainya. Jadi aku harap ini bisa menjadi salah satu inspirasi, gak hanya untuk Jakarta, tapi bagi kota-kota lain agar bisa meningkatkan inisiatif seperti ini. Karena aku rasa penduduk Jakarta, penduduk Indonesia sangat membutuhkan insentif seperti ini agar lebih sering berinteraksi, bergerak, dan bersosialisasi. Baik rekan-rekan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Kompas Pagi di Kompas TV Channel 11 pada televisi Anda.